kita akan ngobrol tentang konsep pemrograman. Jadi untuk beberapa menit ke depan, tolong untuk didengarkan. Ada beberapa hal yang akan kita obrolin untuk satu waktu ke depan. Yang pertama, kita akan ngobrol mengenai konsep pemrograman. Setelah itu, kita akan belajar yang namanya pemrograman algoritma sekuensial. Lalu ada yang namanya pemrograman algoritma selection. Dan akan ada sedikit tambahan di luar ataupun di dalam bahan yang akan kita obrolkan pada video kali ini. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pemrograman. Jadi pemrograman secara harfiah merupakan sebuah kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi secara sederhana, pemrograman adalah sekumpulan instruksi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, bahasa apa yang digunakan di sini tergantung, di mana bahasa-bahasa tersebut seringkali kita sebut dengan yang namanya bahasa pemrograman. Kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dengan komputer? Karena komputer hanya mengerti bahasa mesin atau biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Sedangkan bahasa perantara yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer tidak seperti itu. Maka di sini dibutuhkan yang namanya bahasa pemrograman untuk menjembatani interaksi antara manusia dengan komputer tersebut. Ada beberapa hal dari tujuan dibuatnya sebuah pemrograman. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dan performa kerja. Jadi sebagai contoh, bagi staf administrasi dengan adanya sistem paper office, pembuatan dan penyimpanan yang berhubungan dengan surat menyurat menjadi lebih mudah. Pembuatan surat itu juga menjadi lebih cepat sehingga staf administrasi dapat mengerjakan hal yang lainnya. Dengan begitu, kualitas dan performa yang ada di bagian staf administrasi dapat menjadi lebih meningkat. Terus yang kedua, menghasilkan solusi dari pemecahan masalah. Saat ini sangat banyak kasus-kasus permasalahan yang timbul di sekitar kita. Dengan adanya program, bisa menghasilkan sebuah solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan titip absen. Ini biasanya yang sering terjadi di kampus ataupun di sekolah-sekolah. Banyak oknum-oknum yang titip absen kepada teman-temannya, termasuk saya terkadang, dan ada teman-teman saya yang lain. Namun tetap bisa melakukan pengisian absen dengan meminta bantuan temannya. Nah, ini adalah suatu permasalahan yang harus dicari solusinya. Namun dengan bantuan program, dengan membuat sebuah sistem fingerprint untuk sistem kehadiran, tidak akan ada lagi yang namanya penitipan absen. Karena fingerprint memanfaatkan sidik jari yang dimana sidik jari tersebut tidak bisa di copy paste dari sidik jari yang satu kepada sidik jari yang lain, kecuali si A memotong jempol si B untuk titip absen, yang dimana nantinya jempol tersebut akan ditempelkan pada fingerprint sehingga dia tetap bisa titip absen meskipun tidak hadir pada kampus ataupun sekolah. Tapi itu ekstrim. Yang ketiga, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dibuat program terkadang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Ini sangat penting bagi pimpinan suatu perusahaan untuk melihat adakah karyawannya yang memiliki peningkatan kerja atau tidak. Ini dapat dilihat dari program aplikasi yang biasa disebut dengan executive summary, atau ada program yang namanya yang memanfaatkan sistem pakar, di mana pada sistem tersebut kita contohkan kepada maintenance soal tanaman, kapan seseorang harus menyiram tanaman tersebut atau kapan seseorang harus memupuk tanaman tersebut, diolah oleh program dengan memanfaatkan teknologi yang namanya artificial intelligence. Nah, tujuan yang terakhir adalah meringankan suatu pekerjaan. Ini sebenarnya adalah dasar dari suatu program itu dibuat. Dari ketiga tujuan tadi, inilah tujuan yang paling dasar, yaitu untuk meringankan suatu pekerjaan, dimana dengan adanya program ini harapannya pekerjaan jauh lebih mudah. Itulah beberapa hal mengenai konsep pemrograman secara singkat. Kita lanjut ke bahan obrolan yang kedua, yakni mengenai pemrograman algoritma sekuensial. Secara harfiah, algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkahnya dikerjakan atau dieksekusi secara urut dari awal hingga akhir sesuai dengan urutannya. Jadi algoritma ini, kalau seperti yang bisa kita lihat dari flowchart ini, terlihat kumpulan instruksi yang tersusun dari atas ke bawah, yang dimana program akan mengeksekusi instruksi 1
Setelah instruksi 1 selesai, maka instruksi selanjutnya akan dikerjakan. Di mana instruksi selanjutnya ini adalah instruksi 2 dan instruksi 3. Setelah instruksi 2 selesai dikerjakan, maka instruksi 3 akan dikerjakan. Begitu juga dengan seterusnya. Ada studi kasus 1 di sini, yaitu buatlah visualisasi pemrograman berbasis flowchart untuk menghitung dan menampilkan luas persegi panjang. Di sini saya menggunakan Raptor. Kenapa saya menggunakan Raptor? Karena Raptor ini saya rasa adalah aplikasi yang sangat sederhana untuk kita membuat suatu flowchart. Kita masukkan input terlebih dahulu sebagai inputan. Kita di sini membutuhkan 2 inputan karena kita akan memasukkan yang namanya panjang dan lebar. Setelah itu kita masukkan assignment untuk prosesnya, lalu kita memasukkan output sebagai keluaran dari hasil tersebut. Nah, kita masukkan kita klik 2 kali pada input untuk memasukkan string atau kata-kata apa nanti yang akan ditampilkan. Di sini masukkan panjang, jangan lupa tanda petik. Untuk variabelnya di sini kita menggunakan variabel panjang sesuai dengan rumus. Setelah itu masukkan lebar, beri nama variabel dengan nama lebar. Setelah itu pada proses kita beri variabel namanya luas. Lalu kita tulis rumusnya di sini panjang dikali lebar. Nah, lalu pada output kita panggil dari variabel yang ada di proses tadi. Lalu kita jalankan. Mari kita coba. Tugas yang pertama, instruksi yang pertama dikerjakan ialah masukkan panjang, get panjang. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai berapa panjang yang akan kita berikan. Kita coba berikan 5, lalu kita berikan 10. Nah, ini kenapa salah variabel hasil not found? Di sini ada kesalahan penamaan variabel, seharusnya tidak hasil tetapi luas. Mari kita coba kembali. Mari kita coba masukkan 5, lebar 10, lalu hasilnya tertulis 50. Gitu. Kita lanjut ke pembahasan mengenai pemrograman algoritma selection. Nah, algoritma selection ini juga sering disebut sebagai algoritma percabangan atau algoritma bersyarat, yang dimana secara harfiah itu algoritma yang menjalankan instruksi selanjutnya apabila syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi. Contoh dari flowchartnya seperti ini. Kenapa di sini ada yang namanya syarat, lalu ada instruksi. Nah, di mana syarat ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan atau untuk mengeksekusi instruksi yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan syarat ini menghasilkan nilai iya, maka instruksi 1 akan dijalankan. Apabila syarat ini tidak menghasilkan iya, tapi melainkan hasil tidak, maka program akan selesai. Di sini ada studi kasus 2. Buatlah visualisasi pemrograman berbasis flowchart untuk menentukan dan menampilkan hasil lamaran diterima atau ditolak. Mari kita coba. Seperti yang tadi, kita masukkan input, lalu kita masukkan selection di sini. Pada bagian yes kita masukkan assignment, pada bagian no juga. Lalu kita masukkan yang namanya input. Sesuai contoh kasus yang sedikit tadi, kita masukkan pertanyaannya terlebih dahulu ya. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Kita beri nama variabel ini adalah tanya. Kita lupa memasukkan tanda petik di akhir. Jangan lupa. Nah, setelah itu pada bagian assignment, pada bagian selection kita berikan tanya sama dengan petik 2 bersedia petik 2. Nah, pada segmen yang yes kita beri nama variabel jawab, lalu isinya bersedia. Pada segmen no kita beri jawab sama dengan tidak. Lalu kita panggil variabel yang ada di segmen variabel jawab. Ini enggak gini dong. Kita kembali pada yang sebelumnya. Jawab ini diisi seharusnya langsung outputnya. Kalau misalkan nanti jawabannya bersedia yes, maka isinya kamu diterima. Kalau no, maka seharusnya kamu ditolak. Mari kita coba. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Bersedia, maka jawabannya kamu diterima. Kalau kita isikan dengan nilai tidak, maka jawabannya kamu ditolak. Kurang lebih ya begitulah ya. Sedikit tambahan mengenai konsep dasar pemrograman, ada yang namanya input, proses, output. Tetapi seiring berjalannya waktu, konsep tersebut berkembang menjadi origating, input, proses, distribusi, dan storage. Nah, di mana origating ini berhubungan dengan yang namanya pengumpulan data,
Input itu berhubungan dengan proses inputan atau masukan, sedangkan proses yaitu berhubungan dengan pengolahan, menghitung, membandingkan, dan lain sebagainya. Sedangkan output berhubungan dengan yang namanya keluaran, distribusi berhubungan dengan yang namanya penyebaran informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan, storage berhubungan dengan pengolahan data yang nantinya akan diproses untuk selanjutnya.